kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang Bu ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Kembali lagi teman-teman semua. Jangan pernah bosan untuk selalu mengikuti isu-isu perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya di Timnas Indonesia ataupun Liga 1. Nah, pada video kali ini mari kita kembali berdiskusi mengenai Timnas Indonesia. Masih jadi perdebatan yang dimana seperti naturalisasi, prestasi, trofi, dan sebagainya. Maka dari itu kita diskusikan dengan akal sehat seperti apa sih baiknya untuk menyikapi perbedaan ataupun perdebatan perihal prestasi, naturalisasi ataupun trofi. Kayak apapun itu, kalau sepak bola ini kan ada dua sebetulnya keinginan para supporter itu. Yang pertama adalah menang pertandingan, yang kedua juara. Nah, Sintayong ini belum juara, dia baru menang pertandingan aja. Apakah itu mengobati rasa haus? Iya. Jadi di beberapa minggu belakangan ini mulai kita bicara tentang kok kita kalah ya. Sebelumnya biasa kalah itu, lawan Thailand kalah, lawan Vietnam kalah, biasalah. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia, malah AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya Bung ya, terpaling sering runner up yang menang sih enggak gitu. Nah, dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya, itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu. Memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Oke, jadi Henry ini setahu saya karena sudah ngikutin dinamika politik Indonesia, beliau ini memang selalu disebut sebagai pengamat politik, bahkan dia sebagai ownernya kedai kopi institut yang tentang survei itu, dan beliau juga seorang dosen tapi berbicara sepak bola yaitu kan haknya dia ya, tapi bahwa dia juga memang pecinta sepak bola mungkin. Nah, menanggapi hal ini emang betul ada beberapa kalimat yang saya sepakati yang dia katakan bahwa juara menang sama juara itu beda ya, dua hal yang berbeda. Seakan-akan kita sebagai timnas sekarang berpikir pas ketika kemarin kita kalah melawan Uzbek, melawan Irak ataupun melawan Gini, sampai berpikir kok bisa kalah ya. Dan itu didasarkan emang timnas kita sudah berbeda, karena timnas kita sering mengalami kemenangan, menang melawan Yordania, Australia, dan Korea Selatan. Itu sebuah capaian sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi ketika kita mengalami kekalahan, kok bisa kalah ya? itu yang saya sepakatnya. Cuma ada beberapa ungkapan-ungkapan yang saya tidak sepakati. Kalau teman-teman bisa melihat secara penuh bahwa betul, saya juga menginginkan juara seperti AFF ingin, karena kita sama sekali belum pernah dapat AFF. Kita 5 atau 6 kali runner up gitu ya, selalu kalah di final. Apalagi kita pengen juara Piala Asia. Cuma di sini kadang-kadang AFF itu menjadi patokan sebuah negara prestasi. Ya kalau ada kesempatan AFF bisa didapatkan, kenapa ya enggak juga kan? Sayangnya AFF ini bukan agenda FIFA, tidak masuk kalender FIFA, yang dimana ketika bukan ada agenda FIFA itu sulit sekali klub untuk melepaskan pemainnya. Ya mungkin klub takut cedera ataupun alasannya ya itu bukan karena kalender FIFA. Kalau sumpama klub mau melepaskan Tom Haye, J.I. Jazz, semua pemain diaspora melepaskan ketika Piala AFF nanti tahun ini ya, udah ada pot-potnya, saya yakin itu tayangan mereka itu bisa dibabat habis, kita juara. Cuma kan nggak yakin juga apakah bisa dilepas itu. Terus juga ada juga dia mengatakan bahwa ketika dia tanya ke Pak Hamdan Hamidan, prestasi itu apa sih?
Hamidan mengatakan dia peringkat capaian turnamen itu sebuah prestasi, terus dia jawab menanggapi, nah kalau gitu kapan juaranya? Nah ini yang mesti diluruskan juga ya. Ya mungkin beda pandangan bahwa ketika prosesnya dilakukan dengan baik, dengan benar, pasti akan menuju juara sih. Juara itu pasti hal yang bagi saya juara itu adalah bonus. Tapi sahabat saya sebagai pecinta timnas, saya pengen melihat timnas itu bermain dengan bagus, enak dilihat, ditonton, menghibur. Juara adalah bonus. Oke, dan kita masuk kepada di sini Pak Hamdan Hamidan menanggapi perihal itu ya. Tidak setiap kompetisi itu sama. Brazil tidak pernah menang Gold Cup, tapi dia menang Piala Dunia. Kenapa? Karena Brazil tidak peduli terhadap Gold Cup. Kalau saya disuruh pilih juara Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia, saya pilih kualifikasi Piala Dunia. Ataupun saya pilih kualifikasi untuk Olimpiade, karena levelnya lebih tinggi. Itu juga berbeda. Kita bisa 3 besar, ya, perebutan juara ketiga di U23, itu menurut saya lebih tinggi daripada memenangi Piala AFF. Karena itu Southeast Asia. And then in AFC Under-23, we are fighting against South Korea. We are fighting against Saudi Arabia, Uzbekistan. Ini adalah powerhouse-nya Asia. Gitu. Plusnya Hamdan Hamidan ketika menanggapi ataupun merespon ketika dalam diskusi itu, dia selalu menggunakan perbandingan ataupun analogi dari studi kasus lain. Kali ini dia menganggap bahwa Brazil itu bagus di mana? Brazil tidak pernah juara World Cup ya, artinya ya, seperti mungkin Piala Konfederasi yang diadakan FIFA, tapi Brazil bisa juara dunia 5 kali. Artinya ada prioritas yang diutamakan. Jadi dia juga mengatakan kalau saya memilih AFF ataupun kualifikasi Piala Dunia, saya lebih memilih kualifikasi Piala Dunia. Saya pun juga sebagai pecinta timnas saya lebih senang main di Piala Asia daripada fokus di Piala AFF. Jadi ada prioritas yang diutamakan sih. Jadi di sini memang Pak Hamdan Hamidan memang benar-benar seakan-akan benar-benar mengcounter balik pernyataan dari sumber lain. Nih, yang ketiga ini terakhir dari Bung Toel menanggapi Pak Hamdan Hamidan. Kita cek. Dalam sepak bola itu ada tahapannya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer. Ada pandit seolah menjadi buzzer gitu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Ini sih yang menyindir siapa? Salah satunya menyindirnya Coach Justin sih, karena Coach Justin selalu mengungkapkan AFF itu Piala Ciki, AFF itu Singapura itu 4 kali juara AFF tapi belum pernah main di Piala Asia. Ini sih cuma ya kembali lagi itu kan pendapat orang ya, kita mesti menghargai juga. Justin punya pendapat seperti itu, Toel punya pendapat seperti itu. Jangan dianggap seakan-akan ketika orang berbeda pendapat itu dianggap buzzer. Jadi pola pikirnya seperti itu. Ini bukan politik. Hanya ketika berbicara politik ada buzzer. Untuk pemerintah itu banyak, bahkan dibiayai juga atau biasanya. Kalau di bola kan lebih kepada sepakat dan tidak sepakat. Dan bola ini kan ramainya karena naturalisasi dan Sintayong aja sih. Dan salah satu orang yang bikin rame kan Bung Toel juga, yang bikin rame, menimbulkan bukan perpecahan, lebih kepada menimbulkan kepanasan di antara supporter timnas ya. Artinya ini kan Bung Toel dengan statement-statementnya seperti itu kan membuat pecinta timnas kan bereaksi juga sih. Jadi ya itulah, artinya ya kalau AFF kita ikut ya bulan kita ada di pot 2 sama Malaysia, dan pasti kita akan bertemu di antara Thailand sama Vietnam karena Vietnam ada di pot 1. Ya kita ikuti aja, apakah nanti akan pakai pemain mana kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan kita full squad juga, karena saya pribadi juga pengen juara juga AFF itu. Kenapa? Supaya benar bisa supaya diam
Tapi kalau semua masih ngoceh-ngoceh tentang Sintayong kalau sudah juara AFF, berarti kita mesti mempertanyakan ada apa di balik itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.